After hours adalah waktu di kala cahaya mulai temaram, dan pikiran-pikiran yang berkelana tak lagi bisa diredam. Gak perlu dilawan, gak perlu terbeban menemukan jawaban. Podcast ini akan mengantarkan semua pikiran random kalian dalam berbagai perspektif di After Hours bersama gue, Mira Monica. Listen to your doubt with kindness and find your wisdom with an open mind. Hai, kembali lagi di After Hours. Setelah kemarin sempat masa transisi, kita sekarang kembali lagi nih ke PSBB babak 2 ya. Gimana, kalian pada frustasi gak sih? Yang jelas dan yang penting kalian semua tuh sehat dan let's try to staying at home. Nah, podcast kali ini aku mau ngobrol santai aja nih. Masih soal yang dulu dan sekarang dan mungkin kefrustasian yang muncul tuh agak berbeda nih. Pandemi dan PSBB ini mungkin udah kayak jerawat aja ya, kagak kelar-kelar. Nah, cuman kali ini aku gak bakalan sendiri nih. Ngobrolnya aku bakalan ditemenin sama salah satu anggota SBN. Hai Arumi. Hai Kamira, aku Arumi. Nah, jadi kamu sekarang lagi sibuk apa sih? Masih sibuk menyibukkan diri di rumah sih Kak. Masih sibuk bikin konten, cari resep baru, sambil dekor-dekor rumah sih, biar makin cakep gitu aja. Berhubung stay at home udah lebih dari 8 bulan nih ya kita berurusan dengan pandemi ini. Sekarang kita juga masih harus menghadapi dan menjalani PSBB jilid 2. Dan bau-baunya nih kayaknya bakalan diperpanjang pula ya. Iya nih Kak, sampai udah terbiasa rasanya. Menurut aku sih, makin kesini makin aware banget kalau corona ini emang benar-benar udah ada di sekitar kita Kak. Bahkan tetangga aku aja udah ada yang kena Kak. Jadi kayaknya sekarang kalau nggak urgent-urgent banget, aku tuh nggak mau keluar rumah. Sama teman aku juga udah banyak nih yang kena. Kalau aku pribadi ya, sebenarnya di pandemi ini tuh jadi lebih ngejaga kebersihan sih. Since dulu kayaknya aku lumayan cuek. Tapi kalau urusan protokol, aku dari awal sebenarnya udah tertib banget nih, bener-bener di rumah terus. Untungnya kantor emang kebijakannya possible buat WFH. So far aku jadi ngerasa banyak skill baru, mirip-mirip kamu sih. Jadi aku juga jadi suka masak atau makeover rumah, beberes rumah, DIY, sampai miara tanaman juga. Oh iya tuh Kak, aku juga sering lihat konten-konten sosmed banyak yang lagi viral ya. Tanamannya lucu-lucu banget Kak, sampai itu yang namanya juga lucu banget tuh, janda bolong ya. Oh iya. Aduh, itu tapi aku nggak berani harganya sampai jutaan. So far rumahku sih belum jadi hutan ya, masih koleksi tanaman yang simple-simple aja nih. Teman aku tuh ada yang sampai punya nursery dan jadi bisnis juga loh. Wah keren banget nih Kak, kalau aku sejak di rumah aja malah sempet bikin home studio buat create konten Kak. Setelah dipikir-pikir, praktis juga sih karena semua barang-barang aku dapat dari online. Jadi semangat bikin kontennya. Tapi ada yang bikin kesel deh Kak. Apa tuh Kak? Ini loh Kak, kayaknya banyak sih yang ngalamin ya, bukan cuma aku aja. Jerawat. Gara-gara maskeran terus, sejak makin parno sekarang durasi pakai masker kan jauh lebih lama nih Kak. Terus-terusan, mau di luar rumah, di mobil sendiri juga kita harus pakai masker. Jadi gampang bikin kulit aku iritasi Kak. Oh iya. Tapi tahu nggak ada istilah kerennya loh. Jadi jerawat yang disebabkan karena kita kebanyakan pakai masker ini disebutnya maskne. Nah, sebenarnya maskne ini banyak kita bahas juga nih di Beauty Journal. Penggunaan masker dalam kurun waktu yang lama ini tuh nggak cuman menyebabkan terjadinya peradangan kulit akibat gesekan masker, tapi juga menyebabkan maskne atau jerawat yang disebabkan oleh pemakaian masker. Bener juga nih Kak, kalau kondisi wajah pakai masker sepanjang hari bikin kulit jadi lembab. Ini bisa makin parah kalau tingkat produksi sebum dan keringatnya tinggi.
Nggak cuma itu sih, pemakaian masker yang nggak tepat, misalnya buka tutup sembarangan, juga bisa memicu pertumbuhan maksna juga loh. Oke, jadi since rutinitas kita berubah, clearly skincare kita sebenarnya juga perlu adjustment ya, karena masalah kulit yang timbul pun berubah. Salah satunya maskne ini. Sebenarnya ini bisa diatasi sih, atau ada beberapa cara buat ngeredainnya. Kamu pasti punya beberapa tips dong ya. Biasanya kamu apain nih? Sebenarnya kalau jerawat karena lembab maskeran atau kotoran numpuk, yang jadi kunci mungkin proses cleansingnya ya. Biasanya kamu bersihin wajah gimana? Biasanya aku kalau bersihin wajah nih Kak, harus double cleansing. Pakai micellar cleansing water, facial foam, toner. Nah, setelah itu sebenarnya pilihan formulasi produk yang tepat juga esensial. Memilih produk-produk berbahan dasar air itu teksturnya lebih ringan nih. Jadi ketika kita mengenakan masker, produk-produk pelembab dengan formula ringan ini bisa menjadi pelindung dan mencegah peradangan kulit. Ya nggak? Betul Kak, aku juga belakangan ini pakai beberapa produk, tapi yang favorit nih, bentar ya Kak ya. Aku lagi cobain Fresh Glow Multifunction Gel. Ini tuh produknya Citra Kak, udah pernah dengar belum? Oh iya, ini sempat viral juga loh di Beauty Journal. Ini tuh ada 3 varian kan ya, tomato, aloe vera, dan coconut. Aku pakainya yang coconut nih. Kamu pakai varian apa? Kalau aku cinta banget sama aloe vera Kak, buat syuting kalau malam. Jadi kalau abis pakai masker, biasanya muka aku kan jadi lebih cepat iritasi. Muncul merah-merah gitu Kak. Biasanya aku pakai ini pas mau tidur aja, besoknya merah-merah jadi berkurang deh. Aku juga punya tips satu lagi nih Kak. Jadi aku pakai Citra Multifunction Gel ini aku campur sama masker bubuk. Jadi kalau yang biasanya mesti ditambahin air, ini airnya aku ganti pakai Citra Multifunction Gel. Sama kalau lagi capek banget Kak, biasanya aku juga suka taruh Citra Multifunction Gel ini di kulkas biar lebih dingin sih. Baru deh aku pakai sleeping mask biar efek syutingnya double. Selain itu, teksturnya juga light banget Kak, nggak lengket sama sekali. Dan yang penting produk ini 0% alkohol, jadi aman banget nih buat kulit sensitif kayak aku Kak. Wah, menarik banget tuh tipsnya. Jadi pengen langsung praktek. Kalau aku biasanya pakai Citra Multifunction Gel ini aku jadiin semacam moisturizer dan primer gitu pagi-pagi. Biar kalau misalnya mau video call atau kayak mau Zoom meeting udah langsung on nih. Selain itu biasanya kalau aku pagi-pagi kan suka jalan-jalan tuh atau jemuran. Nah biasanya aku tuh pakai dari muka sampai ke seluruh badan. Jadi aman. Iya, karena ada UV filternya juga Kak, jadi selain ngelembapin bisa melindungi dari efek buruk sinar matahari juga. Super multifungsi deh pokoknya. Must have item lah ya pokoknya. Kok jadi curcol skincare nih kita? Iya nih Kak, jadi keterusan kita ya. Habisnya urusan kulit kalau berantakan saat pandemi juga bikin pusing tau Kak. Ya, masalah sih pasti bakal ada-ada aja ya. Mulai dari masalah kulit sampai kesehatan, fisik dan mental. Tapi memang dengan semua perubahan ini, kita harus selalu cari cara untuk stay sane at home. Lebih fokus aja untuk ngejaga diri sendiri, physically and mentally. Take time buat lakuin hal-hal yang bikin kamu seneng, ngerawat muka pakai skincare, berkebun. Basically anything sih. Pelajari juga skill-skill baru yang kamu mungkin belum pernah lakuin sebelumnya. Dan tentunya stay produktif juga Kak. Bener banget. Jangan sampai kita nggak take action karena tiap kali kita udah do something useful, we will feel better too. Sekian After Hours dan thank you Kak Arumi. Thank you Kak Mira. Dalam hidup ada yang gak bisa diubah dan ada yang bisa diubah. Gak perlu menunggu orang lain atau situasi untuk berubah karena mungkin kita adalah perubahan yang selama ini kita cari. Buat hal-hal yang masih bisa diubah, semoga kalian menemukan kekuatan untuk mengubahnya.
Dan buat hal-hal yang gak bisa diubah, semoga kalian menemukan kekuatan untuk menerimanya. Dan untuk apapun di antaranya, semoga kalian menemukan wisdom untuk menentukan mana yang masih bisa diubah dan tak bisa diubah. Sampai di sini After Hours. Time to meet our peace of mind.